Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan atau mengupdate analisa dari 5 saham, yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Kelima saham ini akan saya update ya, dan analisa ini berlaku untuk tanggal 19 sampai 21 Juni 2024. Jadi, mulai berlaku dari Rabu karena di hari Selasa, Senin, dan Selasa, ada libur. Jadi hanya berlaku 3 hari saja. Jadi view-nya akan tergolong singkat ya. Oke, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena di sana teman-teman akan mendapatkan info seputar saham atau market saham Indonesia. Kemudian di sini ada info libur, kemudian menu sore, dan juga IHSG. Ada juga spill kode-kode saham yang bisa dipantau, kemudian saham scalping, dan juga saham menarik ya setiap harinya seperti ini. Ada MDKA dan teman-teman juga bisa diskusi ya di kolom komentar atau di kolom komen di Telegram ini. Jadi yang belum join boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jadi untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak karena tentunya akan berbayar ya. Jadi yang premium akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan dan akan dipandu di grup Telegram nantinya. Kemudian bisa konsultasi portofolio sepuasnya, kemudian bisa belajar analisa teknikal saham dengan saya menggunakan Google Meet yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Kemudian bisa diskusi ya kapan saja dan menjadi prioritas tentunya saat open market dan bisa dipandu nantinya di saat open market. Jika teman-teman belum punya biaya join ke Antek Saham Premium, boleh juga join ke membership di YouTube atau pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap minggunya dalam bentuk video, kemudian saham menarik setiap harinya ya, ataupun hampir tiap hari sebenarnya saya bagikan, lengkap dengan chart-nya di YouTube tersebut. Jadi teman-teman akan mendapatkan saham yang menarik nantinya di sana. Kemudian akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, itu bisa Big Banks atau saham yang lainnya sesuai request dari teman-teman sekalian. Jadi, jika ingin gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh nanti join dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ingin mendapatkan info lebih lanjut, boleh nanti menghubungi saya ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke, saya juga akan mengupload beberapa video untuk seperti analisa saham cuan, TPIA, Antam dan Pegas akan saya update juga nantinya. Kemudian saya juga akan membagikan analisa dari IHSG dan juga saham yang menarik selama 3 hari ke depan atau selama 1 minggu ke depan. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya teman-teman tidak ketinggalan analisa terbaru dari atau video terbaru dari Antek Saham. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham Goto ya di sini. Untuk Goto, boleh kita lihat memang dia breakdown ya, sudah breakdown area demand 55 sampai 58. Jadi area 50 juga sudah sempat disentuh oleh Goto di hari Senin tanggal 10 disentuh dan dia bisa reject ya di area ini karena memang area 50 menjadi area support ya. Dan jika sudah menyentuh gocap ya kemungkinan akan tidur. Tapi di sini berbeda dengan Goto. Kalau teman-teman perhatikan order book-nya di harga 50 sampai 51 diganjel ya, sekitar 20 sampai 30 juta lot. Jadi memang masih cukup sulit Goto mencapai atau tidur di angka 50 ini. Jadi secara teknikal akan lebih cenderung ke 50 dulu sebelum nanti bisa rebound ke area 55 sampai 58. Jadi view pada Goto cenderung memasuki atau sideways di atas 50. Kemudian ada potensi naik ke area 55 sampai 58. Dan di sini kita cek lagi ya bagaimana pergerakan Goto ini secara broker summary. Jadi memang lebih baik wait and see dulu pada Goto daripada memaksakan masuk ya. Dan di sini boleh kita lihat ada akum ya dari MG, YUD, AK, AK-nya masuk kembali ya dan juga BK ini yang dimana sebelumnya AK dan BK jualan dan harga bergerak turun. Tetapi untuk di hari Jumat kemarin AK dan BK sudah masuk kembali. Tetapi pembelian yang paling banyak dari MG dan penjualan yang paling banyak dari ZP. Secara mingguan tentunya masih distribusi ya. Boleh kita lihat BK dan ZP yang jual
dan yang beli KI dan BK. Jadi AK. Jadi AK-nya sudah mulai masuk kembali dengan average mingguan di 54. Jadi untuk eee, oke secara 1 mingguannya ya. Tadi ada AK yang beli, tetapi secara 2 mingguan terlihat ya BK dan AK masih jualan. Akan tetapi kabar baiknya di tanggal 14 Juni AK dan BK-nya sudah mulai masuk. Jadi jika AK dan BK masuk kembali dengan volume yang cukup besar, maka Goto berpotensi ya rebound nanti ke area 55 sampai 58. Jadi untuk Goto lebih baik wait and see dulu. Secara teknikal juga belum ada konfirmasi dan secara volume juga masih akum dalam bentuk volume yang sedikit. Jadi belum ada volume yang menarik pada Goto ini. Jadi lebih baik wait and see pada saham Goto dulu. Oke. View-nya bisa sideways dulu di atas 50, kemudian naik ke area 55 sampai 58. Untuk valid bergerak naik pada saham Goto ini harus bisa break dulu ya 61. Jika bisa di breakout, maka Goto akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 67 sampai 70. Jadi area eee, pentingnya yaitu di 61 sampai 62. Jika belum di breakout, maka Goto lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke? Jadi selama belum bisa breakout area 60 sampai 62, maka Goto akan cenderung turun ke area 50. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral Internasional atau AMMN. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini masih sideways ya, masih sideways di atas support 11.600 dan boleh kita lihat dan juga sideways di resisten 12.200. Jadi ada dua area pada saham Aman ini yang menjadi area sideways, support di 11.600 dan resisten di 12.200. Jadi untuk Aman, jika ingin mengambil posisi maka lebih baik menunggu break salah satu area ini dan tentunya kita akan menunggu dia breakout resisten ya supaya kita bisa masuk buy on breakout pada saham Aman ini. Jadi jika ingin masuk pada saham Aman tunggu break 12.200. Jika bisa di breakout maka Aman akan lanjut naik ke area 12.700 sampai 13.225. Akan tetapi jika nanti support 11.600 yang di breakdown, maka Aman akan turun ke area demand di area ini 10.500 sampai 10.950. Jadi cukup menarik pada saham Aman. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Aman. Oke, di sini boleh kita lihat akum ya dari asing BK dan AK dan memang CC masih konsisten jualan pada saham Aman ini. Jadi memang secara broker summary tidak menjadi patokan ya pada saham Aman ini karena memang porsi yang paling besar dipegang dari lokal dan asingnya belum terlalu banyak memegang. Tapi boleh kita lihat yang akum untuk sekarang yaitu dari asing dan boleh nanti kita lihat kita padukan ya atau kita gabungkan dengan teknikalnya. Secara broker summary masih tergolong big distribusi karena CC-nya jualan cukup besar, tapi memang selalu ada buyer yang cukup besar juga dari BK dan AK untuk saham Aman ini. Jadi secara broker summary kurang cocok ya untuk Aman ini dan sekarang kita cek secara teknikal dia bisa ditutup hijau di hari Jumat menjadi konfirmasi yang bagus dan juga secara di sini dia sudah break trend line-nya. Jadi ada potensi pada saham Aman untuk bergerak naik dan bisa breakout resisten di 12.200. Nah, di sini boleh kita bagikan trading plan-nya ya pada Aman. Jadi kita buy on breakout, buy di sekitar 12.300. Stop loss di bawah dari support ya 11.600. Kemudian targetnya oke. Terlihat cukup kurang bagus ya risk reward rasionya. Tetapi jika teman-teman mau maka targetnya di sini di 13.225. Jadi jika ingin masuk kemungkinan akan lebih berisiko ya jika ingin masuk buy on breakout atau jika mau buy on support ya di sini buy on support stop loss agak jauhan dikit dengan target di resistennya. Oke, seperti ini lebih bagus. Buy on support di 11.700, target pertama 12.200, stop loss di 11.250. Menurut saya lebih bagus seperti ini daripada seperti yang tadi buy on breakout, tentunya risk reward rasionya tidak menarik pada saham Aman. Jadi main pendek aja pada saham Aman, tunggu dia turun ke area support lalu target di 12.200. Tetapi jika ingin
tidak mau kehilangan momen, maka boleh buy on breakout ya, buy on breakout di sini. 12.300, stop loss-nya boleh dinaikkan saja ke 11.750 supaya mendapatkan risk reward ratio yang lebih menarik pada saham aman ini. Apakah menarik? Oke, kita buatkan di sini ya. Oke, di 12.800. Oke, masih bisa ya sebenarnya sini, 12.800. Jadi boleh saja buy on breakout, tetapi stop loss-nya di 11.800. Jadi untuk aman, ada dua trading plan, buy on breakout dan juga buy on support di sini. Untuk harganya boleh nanti teman-teman lihat ya di sini. Atau saya buatkan saja ya. Jika buy on support di 11.725, TP di 12.200, SL 11.250. Ini untuk trading plan yang pertama, buy on support, lalu buy on breakout di 12.300, stop loss TP di 12.800, stop loss di 11.800. Jadi ada dua trading plan, yaitu buy on breakout dan juga buy on support pada saham aman. Dan secara konfirmasi, dia sangat potensi bergerak naik karena ditutup dengan bullish engulfing di hari Jumat, jadi potensi untuk bergerak naik pada saham aman. Jadi boleh dipantau selama 1 minggu ke depan. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Yang dimana untuk Brand boleh kita lihat akhirnya bisa naik lagi ya setelah mencapai area demand 4.900 sampai 5.675. Yang ini setelah mencapai area demand ini harga bergerak naik ya. Dan juga sudah breakout area supply-nya di 7.275 sampai 7.650. Jadi ada potensi pada Brand melanjutkan kenaikannya ya. Tetapi sebelum ke situ dia perlu koreksi sebenarnya karena volumenya sudah mulai semakin kecil ya di sini. Ada potensi dia koreksi turun ke area demand sebelum melanjutkan kenaikannya ke area 8.600 sampai 9.100. Jadi untuk Brand pantau satu area dulu, satu area demand di sini 7275 sampai 7650. Boleh pantau area ini. Jika bisa bertahan di atas area ini, maka Brand berpotensi naik ke area resisten 8.600 sampai 9.150. Tetapi jika demand ini di breakdown, maka lebih baik keluar lagi dari Brand ya, karena dia berpotensi turun lagi ke area demand atau di area support 6.300 sampai area demand-nya 4.900 sampai 5.600. Jadi pantau satu area dulu. Jika bisa di breakdown, maka lebih baik keluar dari Brand. Tetapi jika bisa bertahan di atas area ini, maka boleh hold Brand sampai ke area 8.600 sampai 9.150. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada Brand. Oke, terlihat kalau DX ya, memang secara newsnya Pak PP borong lagi ya di harga bawah untuk Brand ini. Jadi menjadi sentimen positif pada Brand, dibeli oleh DX. Dan yang jual BK, yang dimana BK selama ini yang akum ya. Selama di sini BK yang akum dan akhirnya untuk sekarang dia sudah jualan dan dibeli oleh DX. Jadi ada potensi memang selama Pak PP menambah kepemilikan di Brand, maka Brand akan berpotensi naik lagi. Jadi secara mingguan ada akumulasi pada Brand dan juga di hari Jumat DX masih beli kembali. Secara 2 minggu mungkin masih jualan ya di sini. Oke, DX mau beli cukup banyak ya di sini. Memang dia masuk di tanggal 10 Juni ya kalau nggak salah. Keluar beritanya di 10 Juni dan memang pembeliannya di tanggal 10 Juni. Dan terlihat ya di sini DX 232 miliar, average 635 di tanggal 10 Juni dan ditambah lagi sampai di tanggal kemarin sampai tanggal 14 Juni. Jadi ada potensi memang Brand mengalami kenaikan ya. Karena Pak PP menambah kepemilikan di saham Brand ini. Jadi secara broker summary menarik selama DX menambah kepemilikan atau akum dan juga secara teknikal didukung adanya area demand di 7.275 sampai 7.650. Jadi selama bisa bertahan di atas area ini, maka
brand boleh dipantau dan tentunya secara teknikal kurang bagus ya konfirmasinya karena memang pergerakannya masih eee, kurang bagus ditentukan oleh, order ya karena memang brand masuk FCA jadi tergantung bagaimana nanti, order di FCA-nya. Jadi kita cek lagi nantinya apakah pada saat di hari Rabu atau Kamis, dia turun dulu atau langsung naik. Sebaiknya menurut saya tunggu dulu di area ini jika ingin masuk pada saham brand, atau jika tidak ingin mengambil risiko maka boleh dihindari dulu untuk saham brand, oke? Secara broker summary menarik dan juga secara teknikal ada potensi rebound ke area 8.600 sampai 9.100. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, untuk BRPT kurang bagus ya di sini. Boleh kita lihat untuk BRPT dia sempat bergerak naik setelah mencapai area demand, tapi untuk sekarang kembali lagi ke area demand-nya dengan ditutup, merah ya di sini, -3% di hari Jumat kemarin. Jadi ada potensi memang pada BRPT potensi breakdown area demand kita dan secara trading plan akan terkena stop loss. Dan di sini juga jika kita buatkan sebenarnya masih masuk akal untuk BRPT membuat pola head and shoulders. Jika kita tarik di sini, ini merupakan left shoulder, ini head-nya cukup tinggi ya. Kemudian right shoulder-nya di sini. Jadi ada pola pembalikan arah dari bergerak naik menjadi berbalik arah menjadi downtrend pada saham BRPT dan potensi nanti breakdown area demand-nya. Jadi secara polanya ada pola head and shoulders yang dimana pola ini cukup sering yang dipakai menjadi pola pembalikan arah dari naik menjadi turun. Jadi secara pola ini BRPT berpotensi turun ke area 870 sampai 905. Jadi boleh pantau area demand-nya pada BRPT. Jika breakdown demand 940 sampai 960 maka boleh cut loss dulu karena brand berpotensi turun ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Jadi sebaiknya wait and see dulu pada BRPT. Seharusnya menjadi sentimen positif juga ya kalau brand bergerak naik maka biasanya saham Pak PP yang lainnya akan ikutan naik. Tapi kali ini berbeda dengan BRPT. Secara broker summary jika kita cek untuk BRPT di tanggal 10 ini. Tanggal 14 masih jualannya dari asing XA, AKYP dan yang beli rata-rata dari lokalnya di sini. Dan juga terlihat di indikator kalau indikator bandar volume dan juga net foreign bezel-nya menandakan merah yang berarti asingnya jualan di sini dan juga bandarnya. Secara mingguan, oke terlihat AKXA BK yang jualan, yang dimana AK dan BK ini yang menjadi pembeli ya pada saat harga bergerak naik, tetapi pada saat sekarang dia buang barang dan akhirnya harga bergerak turun. Dan yang beli memang rata-rata dari retail ya AZ, PD dan yang lainnya. Jadi ada potensi memang pada BRPT melanjutkan penurunannya karena secara broker summary ada jualan dan juga secara teknikal di sini sudah membuat lower low sebenarnya. Support sebelumnya di 955 sudah di breakdown jadi potensi untuk melanjutkan penurunan pada BRPT. Jadi sebaiknya jangan masuk dulu pada BRPT. Lebih baik menunggu di area demand sini. Yang pertama 870 sampai 905 atau di 815 sampai 840. Mungkin pergerakannya selama 3 hari ke depan yang paling mungkin dicapai yaitu 870 sampai 905. Oke? Jika bisa breakdown area demand ini maka akan melanjutkan penurunannya. Tetapi jika belum maka BRPT berpotensi rebound lagi ke area 940 sampai 960. Jadi boleh pantau 3 area demand. Yang pertama 940 sampai 960, yang kedua 870 sampai 905, yang ketiga di 815 sampai 840. Jadi boleh pantau ketiga area demand ini untuk mencari titik rebound. Jika ada rejection boleh masuk ya jangka pendek, tetapi jika belum ada maka jangan dipaksakan dulu untuk BRPT. Oke, lanjut ke saham yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO di sini boleh kita lihat ya. Kalau PTRO ini sudah breakdown ya, support 8225. Sorry di sini, oh ya, sebelumnya karena sudah di breakout ya. Di hari Senin dia langsung breakout resisten 8225 dan sekarang untuk 8225 ini sudah berubah menjadi sebuah support ya. Karena sudah di breakout dan untuk sekarang berada di bawah menjadi sebuah support. Dan di sini kita buatkan
support di 8225 yang menjadi penahan ya untuk atau batas bawah untuk PTRO. Boleh kita lihat di hari Jumat sebenarnya closing-nya membuat bearish engulfing ya di sini. Ditutup merah sekitar minus 5%, jadi ada potensi memang pada PTRO melanjutkan penurunannya ke area yang di sini 7.650. Jadi lebih baik wait and see dulu, wait and see pada PTRO karena berpotensi melanjutkan penurunannya. Boleh nanti ditunggu di area 7.650. Jika ada rejection maka boleh buy, tetapi jika belum maka jangan dipaksakan masuk karena PTRO berpotensi tes lagi ke area demand 6550 sampai 685. Jadi teman-teman perlu memperhatikan dua area di sini. Pertama support 7650, kemudian demand 6550 sampai 6850. Jika support 7650 di breakdown maka PTRO akan melanjutkan penurunannya ke area demand-nya di area 6550 sampai 6850. Secara broker summary kita cek di sini untuk PTRO. Terlihat ya di PTRO ini ada jualan juga secara mingguan dari YU, XA dan DP. Dan yang beli LG, KK dan ZP memang masih cukup bagus secara broker summary, tapi memang lebih banyak volume jualannya daripada volume belinya secara top brokernya di sini. Jika kita cek di hari Jumat tanggal 14, oke terlihat yang jual YUAI, CC dan yang beli rata-rata dari retail ya di sini, XCPD yang lainnya. Jadi ada potensi memang pada PTRO akan melanjutkan penurunannya selama 3 hari ke depan atau selama 1 minggu ini. Jadi untuk PTRO, pantau dua area dulu, belum ada konfirmasi untuk melakukan pembelian, jadi lebih baik menunggu dulu wait and see pada PTRO, dan sambil menunggu boleh pantau saham yang lainnya. Oke, akan cenderung bergerak turun karena secara broker summary masih ada jualan, dan juga secara teknikal didukung sudah breakdown support 8225. Jadi lebih berpotensi untuk bergerak turun pada saham PTRO. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.